Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Sebelum ibu memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baca Nila ya. Nadia Tri ya. Rizky ya. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah sekarang ibu mau tanya nih, ada yang ingat gak kemarin kita mempelajari mengenai apa Mbak Ocha? Nah betul sekali. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai interaksi antar ruang. Apa sih interaksi antar ruang? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Nadia? Nah, betul banget. Nah, jadi interaksi antar ruang itu merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih yang disebabkan oleh perbedaan karakteristik ruang sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala, kenampakan, dan juga permasalahan baru. Anak-anak, kita mulai saja ya pelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, ibu akan menampilkan video nih. Nah, nanti tolong kalian amati dan juga dipahami apa sih isi dari video yang ibu tampilkan. Ya. Nah, sudah ya. Sekarang ibu mau tanya nih. Apa sih yang kalian lihat dari video yang ibu tampilkan tadi? Ada yang tahu? Nah, betul sekali. Di video tadi ada dua orang yang sedang berbicara dan juga berbincang-bincang mengenai banyak hal. Nah, jadi yang kalian lihat tadi adalah contoh dari interaksi sosial. Pada dasarnya manusia itu adalah orang yang selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia selalu butuh yang namanya interaksi sosial. Pada kesempatan pagi hari ini, ibu akan menjelaskan mengenai materi interaksi sosial. Sebelum ibu menjelaskan lebih dalam mengenai interaksi sosial ini, kita juga perlu tahu apa sih tujuan kita mempelajari interaksi sosial. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengertian dari interaksi sosial, kemudian syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, jenis-jenis interaksi sosial, faktor-faktor interaksi sosial, dan juga bentuk-bentuk dari interaksi sosial. Nah, langsung saja sekarang ibu akan menjelaskan mengenai pengertian dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi. Interaksi itu merupakan tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Nah, sedangkan sosial berarti mencakup saling berkesinambungan atau bekerja sama seperti halnya manusia yang merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Sehingga secara sederhana, pengertian dari interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Interaksi sosial ini merupakan kegiatan yang mau tidak mau harus dilakukan oleh setiap manusia dalam hidup bersosial. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan kehadiran manusia lainnya dalam menjalani hidup. Nah, suatu interaksi itu dapat dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memenuhi 4 ciri. Yang pertama, pelaku harus berjumlah lebih dari satu orang. Apabila pelaku hanya satu orang, maka itu bukan termasuk interaksi sosial. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol atau biasa yang disebut bahasa, baik itu secara lisan maupun isyarat.
Nah, yang kemudian yang ketiga, interaksi dikatakan sebagai interaksi sosial jika di dalamnya terdapat dimensi waktu. Maksudnya di sini, interaksi sosial itu dapat terjadi pada masa lampau, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Kemudian ciri yang terakhir yaitu adanya tujuan-tujuan tertentu di balik terjalinnya suatu interaksi sosial. Selanjutnya yaitu syarat interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini dapat terjadi apabila dua individu atau kelompok melakukan kontak sosial dan komunikasi. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial itu dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya suatu interaksi sosial. Kontak sosial ini dapat terjadi melalui kontak fisik ataupun kontak secara langsung dan juga kontak secara tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Sementara itu, contoh dari kontak sosial yang tidak langsung adalah dua pihak yang berinteraksi melalui perantara, seperti surat, telepon, ataupun melalui media sosial. Nah, kemudian komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi yaitu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide ataupun gagasan dari satu pihak ke pihak lain sebagai upaya saling mempengaruhi. Nah, dalam proses komunikasi ini, pesan harus disampaikan menggunakan bahasa atau simbol yang saling dimengerti oleh kedua pihak agar dapat berlangsung dengan baik. Komunikasi ini memerlukan beberapa komponen. Nah, seperti pengirim atau komunikator sebagai pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain, kemudian penerima atau komunikan sebagai pihak yang menerima pesan dari pengirim, kemudian ada pesan yang merupakan ide atau gagasan yang ingin disampaikan, kemudian ada umpan balik atau feedback, yaitu merupakan tanggapan dari penerima pesan terhadap pesan yang disampaikan. Kemudian yang terakhir ada media. Nah, media ini alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Media dapat berupa tulisan, lisan, gambar, ataupun berupa film. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi sosial individu dengan individu, kemudian interaksi sosial individu dengan kelompok, dan yang ketiga, interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai interaksi sosial individu dengan individu. Interaksi sosial ini merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain. Tujuannya yaitu untuk memberikan aksi ataupun respon. Jika reaksinya positif, maka akan menjadi teman dan juga mengarah ke arah kerjasama. Sebaliknya, jika reaksinya negatif, kemungkinan akan muncul suatu konflik atau pertentangan. Kemudian yang kedua, interaksi sosial individu dengan kelompok. Interaksi sosial ini merupakan kelompok pada salah satu atau bahkan lebih kelompok yang besar. Biasanya terdiri lebih dari 3 orang dengan memberikan informasi seperti promosi, informasi, bahkan juga seminar. Kemudian yang ketiga yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi kelompok ini merupakan pertemuan antara 2 kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan hal-hal yang berkaitan namun sifatnya bukan hal pribadi, tetapi untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Selanjutnya yaitu faktor-faktor dari interaksi sosial. Nah, faktor-faktornya yaitu yang pertama ada imitasi. Imitasi itu apa sih? Nah, imitasi merupakan tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi ini cenderung tidak disadari saat dilakukan oleh seseorang. Dalam interaksi sosial, imitasi yang pertama kali dilakukan oleh mayoritas orang terjadi dalam proses sosialisasi di dalam lingkungan keluarga. Contohnya yaitu seorang anak yang meniru kebiasaan orang tuanya seperti kebiasaan cara berbicara dan kebiasaan berpakaian. Kemudian yang kedua ada sugesti. Sugesti ini merupakan pemberian pengaruh dari pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu, sehingga orang tersebut mengikuti pandangan atau pengaruh tersebut tanpa berpikir panjang. Contohnya yaitu
perusahaan yang menyewa jasa artis yang diidolakan banyak orang untuk iklan produknya. Nah, kemudian yang ketiga ada identifikasi. Identifikasi ini adalah kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Identifikasi ini mengakibatkan pengaruh yang lebih dalam daripada sugesti dan imitasi tadi. Sebab identifikasi ini dilakukan secara sadar. Artinya di sini proses peniruan atau pengadopsian pandangan orang lain ini dilakukan dengan sengaja. Contohnya, seorang pengagum artis terkenal mengidentifikasi dirinya menjadi seperti idolanya dengan meniru model rambut, model pakaian, ataupun gaya, dan bahkan menganggap dirinya sama dengan artis tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada simpati. Simpati ini merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati itu bisa juga disampaikan kepada seseorang atau sekelompok orang atau juga lembaga formal pada saat-saat tertentu. Contohnya, seseorang memberikan selamat pada temannya yang lulus ujian dengan nilai terbaik. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Nah, ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif ini bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan juga akulturasi. Nah, yang pertama ada kerjasama. Merupakan suatu usaha bersama antar individu atau antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, kerjasama ini dapat bersifat membangun atau konstruktif dan merusak atau destruktif. Contoh dari kerjasama yang membangun adalah kerjasama antar karyawan sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualannya. Sementara itu, contoh kerjasama yang termasuk merusak adalah tawuran antar pelajar. Nah, bentuk-bentuk lain dari kerjasama ini yaitu ada bargaining. Bargaining itu merupakan perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi ataupun lebih. Kemudian ada cooperation, yakni penerimaan unsur-unsur baru kepemimpinan dalam sebuah organisasi untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam stabilitas organisasi yang bersangkutan. Kemudian ada coalition atau koalisi, yaitu merupakan gabungan dua organisasi atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian ada joint venture, yaitu merupakan kerjasama dalam usaha proyek-proyek tertentu. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Asimilasi ini merupakan percampuran dua atau lebih kebudayaan yang berbeda yang melebur menjadi suatu kebudayaan baru. Contohnya yaitu musik dangdut. Musik dangdut itu merupakan hasil dari asimilasi budaya Melayu, Arab, dan juga India. Ketiga musik tersebut bercampur menjadi satu dan membuat genre musik baru, yaitu musik dangdut yang menghilangkan ciri budaya lamanya. Maka, banyak orang yang menyangka kalau musik dangdut itu adalah musik khas dari Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga ada akulturasi. Akulturasi ini merupakan perpaduan dua atau lebih budaya yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Nah, di sini kalian harus ingat ya, kalau asimilasi itu perpaduannya menghasilkan budaya baru yang menghilangkan ciri budaya lama, sedangkan akulturasi itu perpaduannya menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Jangan sampai tertukar ya. Contohnya yaitu bangunan Masjid Kudus yang mencerminkan adanya interaksi antara budaya Jawa, Hindu, dan juga Islam. Kemudian yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif. Bentuk interaksi sosial disosiatif ini lebih mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Adapun bentuk-bentuk dari disosiatif ini meliputi persaingan atau kompetisi, kontravensi, dan juga pertentangan atau konflik. Yang pertama kita akan membahas mengenai persaingan dulu.
Ini pasti kalian sudah banyak yang tahu ya, persaingan. Persaingan itu merupakan suatu proses sosial di mana individu atau kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Misalnya, kompetisi sepak bola pada Piala Dunia. Kemudian, persaingan antar teman untuk menjadi ranking 1 misalnya. Kemudian yang kedua ada kontravensi. Meskipun terasa asing, tapi kita pasti pernah melakukan kontravensi ini. Kontravensi itu merupakan suatu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kemudian yang ketiga ada pertentangan ataupun konflik. Konflik juga sepertinya sudah sering dengar ya. Secara istilah, konflik ini adalah proses sosial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya, disertai dengan paksaan ataupun kekerasan. Pertentangan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Yang selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial akomodatif. Berbeda dengan yang tadi kerjasama, kalau interaksi sosial akomodasi ini berawal dari perselisihan. Nah, akomodasi adalah upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu pertikaian ataupun konflik oleh pihak-pihak yang bertikai. Akomodasi sebagai proses sosial juga memiliki bentuk-bentuk. Yang pertama ada koersi. Koersi adalah bentuk akomodasi yang pelaksanaannya dengan menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Kalian sering lihat pengemis atau pedagang asongan yang digusur secara paksa oleh Satpol PP dan Dinas Sosial kan? Nah, itu merupakan salah satu contoh dari koersi. Kemudian yang kedua ada kompromi. Kompromi adalah upaya penyelesaian konflik atau permasalahan dengan cara mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan komunikasi lebih lanjut. Hasil dari proses komunikasi itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Contohnya, ketika belajar bersama di rumah, kakak dan adik memiliki gaya belajar yang berbeda. Adik lebih nyaman belajar dengan kondisi sepi dan sunyi, sementara kakaknya lebih suka belajar sambil mendengarkan musik. Ketika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi suatu perselisihan. Kemudian, kedua kakak dan adik ini melakukan kompromi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka diambillah jalan tengah. Kakak mengalah dengan belajar menggunakan earphone agar tidak mengganggu adiknya. Nah, hal itu merupakan contoh dari kompromi. Kemudian yang ketiga ada konsiliasi. Konsiliasi ini adalah usaha yang dilakukan pihak tertentu untuk mempertemukan keinginan antara kedua belah pihak yang sedang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Misalnya, ketika di depan pasar ada ibu-ibu yang sedang jambak-jambakan karena rebutan harga kangkung paling murah. Karena tidak tega melihat mereka ribut, nah si pedagang ini memanggil mereka. Kemudian dicari jalan tengahnya. Kangkungnya dibagi dua, belinya patungan. Ibu-ibu ini pun hidup berdua bahagia selamanya makan kangkung tersebut. Nah, kemudian yang keempat ada arbitrasi. Arbitrasi ini terjadi ketika pihak ketiga membantu meredakan pertentangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberikan keputusan yang mengikat pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya seperti guru BK yang memberi hukuman kepada kedua murid yang sedang bertengkar. Kemudian ada mediasi. Mediasi ini merupakan bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Jadi, keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua pihak yang sedang berkonflik. Contohnya seperti Pak RT yang sedang memberikan nasihat kepada tetangganya yang sedang bertengkar. Kemudian yang terakhir ada adjudikasi. Adjudikasi ini merupakan proses penyelesaian masalah melalui meja hijau atau jalur hukum. Contoh dari adjudikasi ini merupakan hakim yang memberikan sanksi hukum kepada koruptor.
Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi interaksi sosial. Nah, dari sini apa ada yang kurang jelas? Jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan kepada Ibu ya. Sepertinya sudah jelas semua ya. Alhamdulillah. Untuk lebih mendalami materi interaksi sosial ini, Ibu minta kalian untuk membuat kelompok. Karena siswanya di sini ada 25, maka dibagi menjadi 5 kelompok. Silakan untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Sudah dapat kelompok semua? Nah, sekarang Ibu minta untuk kalian mendiskusikan mengenai contoh dari pola interaksi sosial. Langsung dikerjakan sekarang di kertas. Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Silahkan dimulai dari sekarang ya. Nah, sudah 10 menit. Apakah sudah selesai semua? Alhamdulillah. Sekarang Ibu minta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Ibu akan memilih dari masing-masing kelompok. Yang pertama maju, silakan dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusinya. Wah, bagus sekali presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan dong. Selanjutnya kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Wah, bagus sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, dari 5 kelompok ini sudah maju semua ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk mendiskusikan dan juga mempresentasikan mengenai materi interaksi sosial ini. Apakah dari sini ada yang masih bingung atau ada yang perlu dijelaskan ulang? Sepertinya tidak ya. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Jadi, dapat kita tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, syarat interaksi sosial itu ada 2. Yang pertama ada kontak sosial dan juga komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis interaksi sosial. Jenis-jenis interaksi sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Kemudian ada juga faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama ada imitasi, kedua sugesti, dan ketiga identifikasi, dan yang terakhir ada simpati. Kemudian bentuk-bentuk dari interaksi sosial yaitu ada 2. Yang pertama asosiatif dan juga disosiatif. Asosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan, dan disosiatif merupakan bentuk interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan, baik antar individu maupun kelompok. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, tugas kalian di rumah adalah mempelajari tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Harus dipelajari ya. Minggu depan akan Ibu tanyai mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Baik anak-anak, jangan lupa ya, tetap menjaga kesehatan. Alangkah baiknya di masa pandemi saat ini kalian tetap berada di rumah dan tidak keluar-keluar. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.